Betty Supriyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. E-learning merupakan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, atau internet. E-learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing, tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran atau perkuliahan di kelas. Nah, jadi e-learning ini merupakan suatu pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Belajarnya pun tidak mesti di kelas, bisa dilakukan dimanapun, asalkan ada komputer dan jaringan internet. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Nah, sebenarnya materi e-learning ini tidak harus didistribusikan secara online. Distribusi secara offline pun menggunakan media CD atau DVD juga termasuk ke dalam pola e-learning. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari e-learning. Kemudian ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan e-learning, yaitu pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran dengan perangkat komputer. Kenapa dikatakan sebagai pembelajaran jarak jauh? Karena e-learning memungkinkan pembelajar untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas, karena interaksinya bisa dijalankan melalui online dan real time ataupun secara offline, yaitu melalui CD ataupun DVD. Kemudian, pembelajaran dengan perangkat komputer. Kenapa dikatakan demikian? Karena e-learning disampaikan dengan memanfaatkan perangkat komputer yang dilengkapi dengan multimedia, CD drive, dan koneksi internet. Jadi, dengan memiliki komputer yang terkoneksi dengan internet, pembelajar dapat berpartisipasi dalam e-learning. Untuk jumlah pembelajar yang bisa ikut berpartisipasi tidak dibatasi dengan kapasitas kelas, dan materi pembelajaran pun dapat diketengahkan dengan kualitas yang lebih standar dibandingkan dengan kelas konvensional. Akan tetapi hal ini tergantung dari kondisi si pengajarnya. Nah, ini tadi merupakan dua pengertian yang berkaitan dengan e-learning. Selanjutnya yaitu komponen web-based learning atau yang sering disingkat dengan WBL. Nah, syarat WBL yang baik harus memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu interface design, pedagogik, manajemen teknologi, dan research. Nah, yang pertama, interface design, yaitu membuat tampilan. Yang kedua, pedagogik, yaitu suatu pemikiran bagaimana kita membimbing dan mendidik anak. Yang ketiga, manajemen atau melakukan pengelolaan. Yang keempat, teknologi, yaitu mengandung unsur teknologi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu researcher, yaitu memiliki materi yang mempunyai nilai potensi. Nah, ini tadi merupakan kelima komponen syarat dari WBL yang baik. Selanjutnya, masuk ke unsur yang harus ada dalam pembelajaran e-learning. Ada 4 unsur. Yang pertama, subject matter expert. Maksudnya yaitu narasumber dari pelatihan yang disampaikan. Yang kedua, instructional designer atau ID, yaitu bertugas untuk secara sistematis mendesain materi dari SME menjadi materi e-learning dengan memasukkan unsur metode pengajaran agar materi menjadi lebih interaktif, lebih mudah, dan lebih menarik untuk dipelajari. Yang ketiga yaitu graphic designer atau yang disingkat dengan
GD, yaitu mengubah materi teks menjadi bentuk grafis dengan gambar, warna, dan layout yang enak dipandang, efektif dan menarik untuk dipelajari ahli bidang learning. Yang keempat yaitu manajemen sistem atau yang sering disingkat dengan LMS, yaitu mengelola sistem di website yang mengatur lalu lintas interaksi antara instruktur dengan siswa, antar siswa dengan yang lainnya. Di sini pembelajar bisa melihat modul-modul yang ditawarkan, bisa mengambil tugas-tugas dan tes yang harus dikerjakan, serta melihat jadwal diskusi secara maya dengan instruktur, narasumber lain, dan pembelajar lain. Melalui LMS ini, siswa juga bisa melihat nilai, tugas, dan tes serta peringkatnya berdasarkan nilai yang telah diperoleh. Jadi, kesimpulannya ada 4 unsur yang harus ada dalam pembelajaran e-learning. Yang pertama, subject matter expert atau SME. Yang kedua, instructional designer atau ID, graphic designer atau yang disingkat dengan GD. Yang keempat, manajemen sistem atau yang sering disingkat dengan LMS. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum